Perkenalan dulu dong. Ini kan ada di Instagram aku. Jadi mungkin teman-teman mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum kenal. Jadi Dokter Hmm. Sekar Wijaya adalah teman sejak kita di perkuliahan. Terus habis itu sekarang lagi sering banget isi acara sehat mental ya dok. Sehat mental atau sehat mental sehat ya? Hmm, enggak sih, sebenarnya itu sharing-sharing aja, sharing-sharing seputar mental health di situ, tapi memang bukan sebagai expert judgmental ya. Maksudnya di situ lebih ke sharing session gitu. Gitu. Sharing tapi kan banyak ilmunya kan. Banyak Banyak ilmunya kan. ya, ya banyak sambil belajar juga sih gitu dari expertnya gitu. Makanya proses belajarnya itu yang di-sharingkan ke orang-orang gitu. Walaupun sebenarnya bukan expert juga sih gitu. No, 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 no. Nggak lah, long life learning lah. Kita kan hidup untuk belajar. Iya, iya, iya. Betul ya. Ini hari ini sebenarnya lebih kayak ke apa ya? Mungkin sesi curhat boleh kali ya. Terus mungkin ada yang nanti yang mau Judulnya, nanya-nanya boleh kali ya. judulnya berat soalnya. Judulnya Fine. berat ya. How to find peace of mind. Jadi intinya bagaimana caranya kita menemukan ketenangan apa dong batin, Enggak ketenangan sih. jiwa. Lebih ke pikirannya dulu. Oh lebih Pikirannya ke dulu. pikirannya dulu. Oh baik. Kepikirannya dulu, baru nanti efeknya ke yang lain-lain gitu. Karena utamanya kan ini ya, nih biasanya tuh yang paling sering bikin kita pusing itu pikiran kita sendiri biasanya. Itu dulu yang di maintenance, baru bisa maintenance yang lain gitu. Oh gitu. Eh, aku juga pengen ini sih, pengen rada-rada sharing sih. Beberapa hari kemarin itu kayak aduh mau ngapain ya tuh kayak males terus kayak rada-rada hilang minat terus kayak nggak ada gairah hidup tapi nggak banyak paling sedikit tapi masih kerja kayak gitu terus kayak lagi capek bangun tidur tuh capek terus bawaannya terus ngapa-ngapain tuh capek padahal ya nggak terlalu berat juga gitu apa itu ada hubungannya kali ya sama sama kepala ya isi kepala ya. Iya, soalnya setiap hari mikir ya, mikirin tagihan gitu kan. Iya, tiap hari mikirin tagihan betul yang tidak selesai-selesai itu Iya, dari awal pikiran-pikiran bulan. ya. Ya, sebenarnya gini sih, kalau aku sih nganggepnya semua itu kan ada seasonnya ya, kayak hidup juga kayaknya seasonal gitu. Ada fase kadang happy, kadang sedih, kadang ada kesel ya juga, kadang kita males ngapain, itu kan semua seasonal ya. Nggak terus-terus kayaknya happy terus capek juga happy terus gitu ya, atau sedih terus capek juga gitu kan. Jadi eh kalau dari fase-fase kayak gitu sih yang pertama sih kayak harus terima aja dulu perasaannya itu. Perasaan senang diterima, perasaan sedih ya diterima, cuman yang memang secukupnya, jangan berlarut-larut gitu. Kadang kan kita di hidup ini tuh ada yang bisa dikendaliin, ada yang nggak bisa dikendaliin juga, ada yang bisa dan tidak bisa. Yang nggak bisa contohnya omongan orang, netizen gitu kan, kejadian-kejadian di luar kuasa kita, itu kan kita nggak bisa handle ya. Tapi kalau yang bisa kita handle kan reaksi kita gitu. Reaksi kita menerima segala hal yang kita nggak bisa handle itu. Jadi kayak berperilaku, ya kan, ngambil
tindakan seperti apa. Misalkan ada orang yang ngomongin kita terus kita mau marah ya boleh gitu. Tapi kalau mau meledak-ledak pasti ada konsekuensinya. Jadi moodnya jadi jelek, komunikasinya jadi jelek gitu. Iya, iya, iya. Setuju, setuju, setuju. Yang itu setuju tuh. Soalnya, soalnya ya, kalau bicara tentang ini ya, tentang peace of mind, ketenangan pikiran itu kalau aku merasa dari yang versi diri saya dahulu dengan versi diri saya yang sekarang itu udah benar-benar jauh berbeda. Kalau dulu ya itu bener meledak-ledak kayak gitu, terus sensitif kayak gitu. Eh, mungkin kalau ini tim tim klinik lihat mungkin dan dia udah mereka udah tahu gitu. Kalau dulu mungkin lebih salah sedikit emosi, terus ih kayak gitu aja, ih kayak gitu. Jadi lebih kalau sekarang tuh lebih oh ya udah gitu. Terus gimana kamu mau ngapain, diberesin, caranya gimana kayak gitu. Lebih mungkin sekarang lebih ke rada kalem kali ya, rada kalem sudah menerima bahwa oh ya udahlah kayak gitu. Mungkin karena apa ya, karena manusia kan beda-beda kali ya dok ya, jadi kita nggak Hmm, bisa memaksakan semua kali ya. iya. Jadi memang harus udah mulai kayak mana yang bisa dipikirin, mana yang nggak usah dipikirin gitu. Jadi yang kita bisa pikirin, kita bisa handle ya kita fokus aja gitu. Di luar itu, di luar kuasa kita ya, ya udahlah terima aja gitu. Cuman memang harus sadar semua itu harus secukupnya gitu. Jangan berlebihan, jangan kekurangan juga. Jadi kalau misalkan semua pas itu tuh ya rasanya lebih enak aja. Cuman itu juga prosesnya panjang ya. Enggak satu kali misalkan kita ngasih tahu nih kayak aku ngasih tahu dokter Dian, ini gini gini gini, tapi kan nggak saat itu juga langsung berubah ya, pasti ada adaptasi dulu, penyesuaian dulu kayak gitu, sama proses penerimaan dulu sih yang paling penting gitu. Hmm, menerima, oke. Terus tadi tuh ada yang menarik sih, dengan kita nggak bisa mengontrol ini ya, omongan orang gitu ya. What people think of us gitu, mereka mikirin apa sih kita kita atau mereka ngomongin apa ke kita nggak bisa kontrol ya, berarti ya. Kayak misalnya tuh kalau yang lagi ini kan, karena memang saya ada tertarik dengan bidang estetik kan, kadang juga banyak pasien-pasien yang curhat gitu. Ya kalau lagi jerawatan itu dikatain, kalau lagi misalnya lagi kulitnya lagi habis perawatan itu dikata-katain katanya gitu. Ih, kenapa tuh jerawatan? Ini aku mah dari dulu cuma pakai air wudhu, jadi ya nggak pernah jerawatan kayak gitu. Jadi mungkin itu yang kayaknya jadi bikin stres yang akhirnya jerawatnya juga nggak sembuh-sembuh juga gitu. Tapi mungkin kan itu salah satu faktor ya yang akhirnya Mm-mm. efek juga bisa kelihatan di kulit kita. Ternyata berarti pikiran itu memberikan efek pada penampilan kita juga kan, berarti ya dok ya. Betul sih, malah kadang tuh apa ya, ada yang bilang jangan 100% percaya sama apa yang ada di pikiran kamu gitu. Ada yang Hmm. bilang kayak gitu. Tapi ya memang iya sih, kadang tuh kita nggak menyadari bahwa input-input dari luar tuh kadang mempengaruhi pikiran kita ya. Maksudnya Hmm. antara realita sama ekspektasinya kan berbeda gitu loh. Kadang itu yang bikin kita ke-trigger jadi wah cemas, wah dikit-dikit takut gitu. Padahal kan sebetulnya apa yang dipikirin itu belum tentu kejadian sebetulnya. Makanya kalau anak-anak sekarang Hmm. ngomongnya overthinking tiap malam, natapin jendela gitu kan, matanya kosong, overthinking. Karena terlalu banyak mikirin yang sebetulnya tuh belum kejadian gitu.
Makanya emang semua sih berdasar dari pikiran dulu. Gimana kita bisa ngontrol pikiran supaya nanti perilaku segala macam itu nanti bisa ngikutin gitu. Hmm, oke 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 oke. Ya kan memang kan kalau zaman sekarang tuh katanya kalau kita lagi sedih sedikit nanti ada yang ngatain, ih gitu aja sedih, aku aja tuh yang begini-begini tuh ya lebih stres dari kamu mah, aku juga nggak sedih gitu. Terus kitanya makin down deh. Makin Kitanya stres ya. makin stres karena mungkin setiap manusia itu kekuatan mentalnya kan berbeda-beda, jadi kita nggak bisa menyamaratakan atau kita juga harus ngerem juga komentar-komentar kita kali ya ke orang lain supaya orang lain juga nggak makin stres, nggak makin sedih ya. Itu kan fenomena yang dianggap biasa akhir-akhir ini untuk masyarakat kita bahwa gitu aja eh, stres gitu aja sedih kayak gitu, aku aja begini begini begitu shalalalala aja tuh aku tetap strong, aku tetap bisa menjalani hidup dan lain-lain gitu. Gitu sih dok, kayaknya sering nggak ada fenomena seperti itu di sekeliling dokter atau pasien-pasiennya dokter atau siapa gitu. Ya, banyak sih ya. Terutama nih kalau aku lihat sekarang yang begitu-begitu tuh usia-usia ABG ya. Maksudnya emang usia-usia mulai remaja, kuliah, seperti itu ya. Apalagi kan Hmm. sekarang masih kayak mental health itu kan terbuka lebar gitu. Terus fenomena-fenomena kayak membandingkan diri dengan orang lain itu kan banyak banget gitu sekarang gitu. Sebetulnya sih kalau misalkan kita mau ngelatih apa ya namanya ngelatih diri kita supaya latihan empati gitu. Empati dalam arti kata tuh eh struggle-nya aku sama struggle-nya dokter Dian itu tuh berbeda gitu. Apa yang aku hadapin saat ini dengan yang dokter Dian hadapin saat ini tuh berbeda. Jadi tuh kita nggak bisa menyamaratakan. Nah, dari situ sih sebetulnya harusnya kita bisa memaklumi. Belum tentu aku bisa kayak dokter Dian gitu loh posisinya saat itu atau sebaliknya kayak gitu. Makanya jadi ya saling inilah ya, saling menghargai gitu loh, saling berempati juga satu sama lain gitu. Kadang belum tentu yang dia rasain kita juga bisa mampu rasain. Jangan sampai misalkan kayak gitu. Gitu. Oke, Gitu. berarti lebih lebih mengasah empati kita ya dok ya. Oke, Iya, iya. empati ya. Oke, sama jangan membanding-bandingkan diri kita dengan perjalanan hidup orang lain. Iya, betul. Karena kan perjalanannya beda-beda ya. Nggak semua itu sama gitu loh. Tapi kan dari situ malah bisa jadi sharing. Kayak gini kan bisa jadi sharing pengalaman mungkin dokter dia atau pengalamannya aku gitu. Jadi ya itulah semua orang punya strugglingnya masing-masing. Jadi hargai gitu. Jangan compare terus kayak aku biasa aja sih kayak gitu kan lama-lama jadi orang mikirnya istilahnya apa sih toxic ya kamu Iya, mah toxic iya, betul. gitu Itu iya tuh betul. gitu Kemarin kan juga ternyata tanggal 10 Oktober kan bertepatan dengan World Mental Health Day ya. Berarti memang kesehatan mental itu penting banget ya, apalagi di era sekarang yang mana kita juga setelah kemarin dihadapkan dengan pandemi COVID yang sekarang juga masih masyarakat masih dalam keadaan trauma pandemi, masih dalam keadaan kehilangan, banyak yang kehilangan juga, banyak yang sakit, banyak yang nggak bisa ngapa-ngapain.
banyak yang kehilangan pekerjaan kayak gitu. Mungkin itu juga suatu pelajaran ya buat kita supaya lebih menghargai orang lain, lebih menghargai sekitar, lebih menghargai lingkungan kali ya. Jadi biar sama-sama kita bahasanya apa sih kalau zaman sekarang tuh support each other ya. Iya, support each other, support system, Support system kayak ya. gitu. Iya, itu support system juga juga penting ya, karena kan yang namanya manusia kan makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri, ya juga butuh dukungan orang lain kayak gitu. Jadi dalam kondisi pandemi kayak gini sih ya kita sama-sama aja deh saling menghormati gitu. Kalau kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang lebih gitu kan, yang bisa kita lakukan ya itu tadi ya kita hargai, hormati, saling berempati satu sama lain kayak gitu. Walaupun pasti semua orang juga udah bosen ya 2 tahun di rumah aja, 2 tahun Mm-mm. nggak ngapa-ngapain Jangan gitu. ngapain. Semua Hmm. dibatasin ya. Oh, pasti Mm-mm. bosen banget sih karena ruang geraknya sudah mulai eh, semakin sempit gitu ya. Jadi pasti akan Mm-mm. mempengaruhi kesehatan mental juga. Ini kita sambil lihat menyapa dan melihat beberapa pertanyaan, nggak apa-apa ya dok ya. Mungkin kalau Oke. pertanyaan pakai ini ya question box yang ada tanda tanyanya. Kalau pakai kolom chat begini, kadang aku jadinya susah ngelihatnya ya karena kelewat. Oh gitu. Oh ini ya, boleh. Jadi teman-teman yang mau pertanyaan, kirim pertanyaan ini boleh langsung di question box atau ini juga ada beberapa sih yang kelihatan-kelihatan dulu. Oh ini. Halo Mbak Hidayanti Nurul. Dok, cara diet yang alami gimana dok? Kasih masukan dong dok, pengen kurus. Wah, itu Gitu. ranahnya dokter Dian kayaknya. Ini nih apa ya, lingkaran setan kayaknya sampai sampai kiamat juga masih di sini seputar ini aja gitu ya. Soalnya dulu saya juga sempat mengeluh kayak gini kan ke dokter Sekar. Aduh gimana ya pengen kurus tapi semakin semakin kesini ya semakin belajar ternyata tujuannya kita bukan kurus, ternyata bukan kurus teman-teman, tapi mendapatkan performa tubuh, metabolisme selnya maksimal, terus kayak perhitungan lemaknya juga sudah sesuai, ototnya sesuai, kayak gitu. Tapi mungkin mindset teman-teman masih kalau diet itu sama dengan kurus, kayak gitu dok. Jadi mungkin kalau dari sisi ini mental health nih gimana nih? Si mental health ya. Sebenarnya gini ya, sebenarnya kita harus tahu dulu nih tujuan kita mau kurus tuh apa. Belum tentu yang kurus itu juga baik, belum tentu yang Hmm, gendut pun juga baik ya, masa kayak gitu. Tapi yang harus kita garis bawahi ini tujuannya apa? Kalau misalkan mau kurus dengan tujuan biar bisa pakai baju apa aja dok, biar kelihatannya lebih seksi atau gimana? Oke itu silahkan terserah. Cuman kan kadang pada prosesnya yang bikin aku kadang apa ya prihatin itu ada yang eh, diet sampai diet bener-beneran diet mati-matian sampai itu kelaparan sampai sakit ya karena mengurangi kan nggak boleh makan ini makannya dikurangi dan lain-lain itu karena itu kadang-kadang yang bikin aku sedih karena tujuan kita mau diet kan sebenarnya bukan buat nyiksa tubuh ya bukan betul. buat nyiksa diri kita sendiri ya gitu. Jadi biasanya sih mindsetnya dulu yang diubah. Kalau misalkan aku pribadi itu misalkan contohnya, oh aku tuh mau tubuhku tuh tidak terlalu berat karena misalkan apa namanya menjaga keseimbangan tubuhku biar lebih sehat, metabolisme badannya juga lebih sehat.
bonusnya memang performanya jadinya lebih bagus gitu ya, lebih ideal badannya kayak gitu. Makanya kadang aku bingung dengan orang-orang yang diet tapi bisa sampai kelaparan, itu nggak ngerti. Berarti ada Itu yang Itu ada yang salah. Itu kan tersiksa ya. Maksud aku, iya. kita menjalaninya harusnya happy, harusnya seneng karena ada goalnya, ada tujuannya gitu, pencapaian targetnya. Tapi kok yang dijalaninnya kok malah menyiksa gitu loh. Makanya aku jangan sampai nih ada orang yang misalkan orang meninggal karena diet, kan nggak lucu ya. Gitu. Iya, Maksudnya iya. gitu, kita harus ubah dulu ini mindsetnya gitu. Sama juga memang harus, kalau mau ya belajar kepada yang ahli, ke dokter gizi, Hmm. untuk tahu Hmm. sebenarnya kebutuhan tubuh kita tuh apa aja. Sebetulnya Hmm. untuk mengelola itu biar berat badannya stabil pun nggak susah sebetulnya, asal komitmen gitu. Hmm. Contohnya kurangi gula. Kalau aku nih kurangi gula, karena gula kan bikin tubuh kita inflamasi, peradangan seperti itu. Kadang makan gula, minum apa, minum Starbucks sekali, lagi, pengen yang manis lagi, itu terus-terusan gitu. Terus kan jadinya kita juga belajar nahan nafsu ya, nafsu untuk makan, untuk nyemil segala macem. Jadi tujuannya dulu dibenerin mau apa, baru nanti prosesnya bisa dikonsultasikan kepada yang ahli gitu. Iya, jadi jangan ini ya, jangan ekstrim mencoba sendiri tanpa konsultasi gitu ya. Paling enggak ya tanya dokter gitu ya. Itu jauh lebih aman. Terus memang kalau diet kan memang kita harus, sebenarnya diet itu kan bukan nggak makan ya. Bukan Diet gak tidak makan. sama dengan tidak makan, tidak sama dengan tidak makan. Tapi diet adalah memang mengatur pola makan, pola hidup, lifestyle, yang Oh, hidup hidup ini akan jauh lebih sehat, lebih produktif, jauh lebih maksimal performanya, mungkin seperti itu maksudnya. Berarti nomor satu tetap harus eh, merubah mindsetnya. iya Oke, betul. bisa Iya. kemana obrolannya berarti. Mm-mm. Ya, jangan sampai menyiksa gitu loh. Mana ada sesuatu yang kita mau capai. Ya, maksudnya adalah pengorbanannya. Cuman nggak bikin kita juga jadi ambruk, kan enggak ya gitu kan. Malah Ya, malah jadi tadi betul ya, kayak lingkaran setan gitu loh. Tadinya mau sehat, tapi yang dijalaninya belum tepat, malah jadi lubang sendiri, malah bikin sakit yang baru. Contohnya kena kena GERD gitu ya. Gitu. Kalau iya betul. misalkan karena luka lambung kayak gitu. Gitu sih. Oke, setuju, setuju. Kalau berarti teman-teman, kalau ini ada sekedar saran sih. Ini kalau dari Dokter Sekar memang eh, harus komitmennya dulu, teman-teman harus sepakat dengan bahwa diet itu adalah berkomitmen serta merubah pola makan, pola hidup, kebiasaan menjadi jauh lebih sehat. Nah, itu aja dulu, teman-teman mau enggak? Jangan tiba-tiba aku pengennya kurus menjadi seperti, kan biasanya kayak gitu. Seperti aku di 10 tahun yang lalu, seperti si A yang sekarang begini, seperti si B yang sekarang begitu gitu ya. Jadi teman-teman memang harus melihat semua aspek. Nggak bisa langsung uh, dengan mudahnya ya udah aku nggak makan, atau aku yang harusnya makan 3 kali menjadi makan 1 kali, harapannya langsung bentuknya mungkin seperti Kendall Jenner atau Bella Hadid, mungkin seperti itu. Jadi memang harus diperbaiki dulu ya mindsetnya ya. Oke, 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 oke. Ini ada lagi. Oh, oke. Ini gangguan cemas atau bukan? Oke. Hmm, halo dok, nanya dong. Normal nggak sih kadang
Aku tuh suka cemas tiba-tiba kalau pas lagi pergi lumayan jauh. Eh, Tahu-tahu kepikiran di rumah, misalnya kompor udah dimatiin belum ya? Pintu belakang udah dikunci belum ya? Kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi mungkin ini antara banyak pikiran atau emang pelupa atau gimana? Tapi ada kasus kayak gini sih ya, Dok ya. Ada gitu. Cuman untuk mastiin itu dia cemas atau anxiety gitu kan, kita kan harus cek ke yang ahli ya, ke dokter psikiater gitu loh kan, karena kan apa gejala-gejala yang seperti itu tuh kan nggak langsung oh ya nih cemas enggak ya gitu kan gitu. Jadi kalaupun biasanya sih aku untuk menghindari itu ya sebelum apa-apa itu aku ini lagi pikir lagi sebelum pergi atau apa ini udah belum ya ini udah belum ya tuh jadi di recheck lagi gitu. Tapi kalau misalkan emang si rasa cemasnya itu mengganggu terus-terusan dalam jangka waktu yang lama misalkan dan bikin jadinya kita nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu ya aku sarankan sih untuk kontrol atau cek ke apa yang dokter yang ahli ya, ke dokter psikiater gitu misalnya untuk menangani kenapa nih kok bikin ada rasa nggak nyaman terus yang terus-terusan. Tapi kalau cuman hanya sesekali sih itu nggak apa-apa ya, masih normal. Kadang kita pun kayak gitu ya, masih kayaknya kalau mau pergi masih ada yang ketinggalan nih. Tapi apa gitu kepikiran terus Iya. gitu. Iya kan? Gitu. Cuman kalau emang jadi mengganggu kayak frekuensinya tiap hari terus begitu sampai kita nggak bisa beraktivitas yang lain gitu ya, hanya kepikiran itunya aja, cemasnya aja ya, itu sih lebih baik dikonsultasikan ke dokter yang lebih ahli gitu, biar digali nih apa permasalahannya kayak gitu. Oh, oke. Cuma aja Oke, berarti manusia ini normal aja. Hmm. berarti harus harus teman-teman harus lebih aware atau lebih titen gitu kalau bahasa Jawanya tuh. Kayaknya aku cemas ini berlangsung terus atau itu hanya sekali yang masih frekuensinya masih normal, misal mau pergi, ada yang kelupaan atau itu terus berulang 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 menjadi suatu pola gangguan kecemasan. Nah, itu nanti langsung aja. Jadi lebih baik konsultasi. Jangan takut, jangan malu, jangan memikirkan stigma karena eh, daripada mikirin itu lebih baik konsultasiin ke yang lebih ahli. Nanti dari dokter akan memberikan solusi, apakah dikasih obat atau hanya perlu konsultasi dan terapi saja. Mungkin seperti itu kali ya, Dok ya. Oke. Oke, terus oh ada lagi. Banyak juga. Oke, ini ada lagi sih dok. Halo dok, menyambung kata dokter tadi soal omongan netizen. Kan suka bikin sakit hati. Iya. Oke, terus jadinya emosi. Gimana sih dok cara kita mengendalikan emosi? Emosi, oke. Oke, kita nggak bisa pungkiri ya, yang namanya emosi itu kan kadang kita nggak bisa bendung ya. Maksudnya dalam arti kata saat itu juga kan bisa tiba-tiba meledak gitu, kadang marah, kadang apa gitu. Nah, cuman kadang kalau kita pikir-pikir lagi nih di sisi yang lain, kadang emosi terus kita meledak-ledak gitu ya, atau berlebihan, bikin energi kita juga habis ya. Pertama bikin Hmm, capek, itu sih, itu merugikan kalau untuk aku ya, bikin capek. Eh, Terus yang kedua bikin kita nggak fokus sama hal apa yang lagi kita kerjain saat itu. Terus jadinya yang ketiga komunikasi sama orang lain pun jadinya jelek, susah gitu. Walaupun kita tahu itu tuh proses ya, maksudnya saat emosi nih
semua orang juga belum tentu apa bisa nahan, bisa ngendaliin gitu kan. Ada yang bilang kalau misalkan emosi ya utarain aja gitu, ya iniin aja. Tapi kita Ekspresikan. harus harus ekspresikan. Tapi kita juga harus sadari ya, pada saat emosi itu kita harus sadarin, ini aku marah, ini aku emosi saat ini gitu. Kalau misalkan aku teriak misalkan atau aku misalkan ngomong yang kurang baik untuk meluapkan emosinya, kira-kira nanti efeknya apa ya? Efeknya apa ya? Hmm. Ke depannya apa ya? Jadinya apa ya? Gitu. Jadi untuk melatih emosi sih, yang pertama kita terima dulu, setelah itu kita sadarin. Biasanya nih, aku juga 2 tahun, maksudnya progres sampai sekarang itu belajar saat lagi emosi, aku diem dulu nih, diem dulu, terus aku tarik nafas, terus aku pikirin nih, ini bener nggak sih aku lagi marah? Oh iya, aku lagi marah. Oke. Terus aku mau apa nih sekarang gitu? Apakah aku mau teriak? Apakah aku mau bentak-bentak gitu? Atau aku apa? Itu kan bisa kita kendaliin ya. Hal yang itu Ya, yang aku tadi bilang. Tadi kalau omongan netizen kita nggak bisa kendaliin. Bilang netizen mau ngomong apa kan kita nggak bisa. Lo nggak boleh ya ngomong gini. Lo nggak ngomong satu-satu kan capek ya. Gitu. Tapi reaksi itu bisa kita kendaliin gitu. Memang tapi butuh respon kita proses. ya. Mm. Jadi kita sadarin dulu emosi kita apa saat itu, terus kita mau ngapain pada saat itu. Itu kan bisa jadi pilihan. Mm-mm. Biasanya kamu habis marah, lagi emosi, terus meledak, kadang ada rasa nyesel juga. Nyesel, Iya, malu, ya kan? iya, Malu, jadi iya, gengsi. Gengsi mau ngomong sama orang jadi gengsi karena kita udah misalkan bentak-bentak dia kayak gitu. iya. Itu Betul, itu tips betul. gitu sebetulnya. Tips ya. Oke, oke. Mungkin ini maksudnya teman-teman ya. Ini bahasanya sih namanya kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan Betul. emosi itu memang latihannya betul. Itu nggak makan sehari 2 hari, memang harus bertahun-tahun, harus terus dilatih, dilatih gitu. Sama kita-kita yang menjalani profesi dokter pun harus selalu melatih itu menjadi kecerdasan emosi kita tuh makin makin baik, makin baik, makin baik, makin baik kayak gitu. Tapi memang ternyata ya dok ya, jadi dari guru kita, guru sebelah itu dari neurosurgeon neuroscience itu memang nggak usah di-invite lah ya, soalnya nanti panjang itu bisa berjam-jam ceritanya. Tapi intinya sih katanya kalau kecerdasan emosi itu memang awalnya kan dari otak emosi. Otak emosi itu eh, jadi memang akan mendrive kita kalau misalnya. Jadi emosi memang katanya nggak cuma marah, Betul. sedih, terus Betul. bad mood, ternyata nggak cuma itu. Ternyata makan berapa kali kita ngunyah itu juga otak emosi. Soalnya kita nggak mikir kan, nggak tahu juga aku ngunyah berapa kali ya, nggak dihitung gitu. Terus kadang kalau misalnya kita nyetir gitu, terus harusnya kita mau kemana, tiba-tiba lah kok udah nyampe, harusnya kan Iya. sana dulu gitu ya. Ternyata itu juga otak emosi, dan sometimes memang itu blank gitu. Memang itu harus Jadi latihan sih. Itu harus betul. latihan. Sekarang kalau misalkan lihat di sosmed dan lain-lain, itu kan lagi tren soal mindfulness. Ya, Hmm, kita mindfulness. mindfulness itu kan berarti kesadaran. Tadi benar nyambung, misalkan soal diet nih, harus ada mindfulness-nya juga, harus ada kesadarannya juga gitu. Kita makan nih, kita harus tahu nih apa yang kita makan ya ini gitu. Kita ngunyah nih, kita harus ngerasain juga, oh aku ngunyah nih, lagi ngunyah. Kadang kan kita makan selesai, kok udah habis, nggak kerasa gitu. Jadi sebetulnya semua itu harus dilakukan secara sadar. Entah itu makan, tadi entah itu ngupir, entah itu saat bekerja, atau tadi saat
kita sedang emosi, itu harus ada kesadaran di situ supaya kita bisa Betul. kontrol. Tuh, nyambung yang dia tadi kan kadang, iya tapi kan aku nggak bisa nih apa ngehindarin coklat ini. Bukannya nggak bisa, tapi belum terlatih atau belum biasa gitu. Iya, Makanya betul. aku bilang sama dokter dia, selalu aku bilang tidak ada alasan untuk tidak bisa. Jadi harus coba. Iya, betul, betul. Betul, itu betul sekali ya teman-teman. Ini amat sangat penting ya teman-teman, self awareness tuh, mindfulness, sadari aja. Jadi dalam semua aspek kehidupan memang harus mindfulness ya, berarti ya kita ngapain harus mindfulness. Iya, iya, betul, 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 setuju sih. Kadang kita merasa aku kayaknya nggak bisa deh kalau harus nggak makan coklat atau ngemil, kan biasanya kayak gitu ya. Soalnya memang eh, tipe tipe masyarakat kita itu kadang nemuin sendiri di pasien-pasien kita ya dok ya. Oh ya udah, nanti biar nggak jerawatan jangan makan ciki, cimol, cilok, bakso, gorengan, mendoan, mie ayam, bla 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 gitu. Paling saya gitu aja. Tapi nanti udah dijawab tuh. Aduh kayaknya nggak bisa dok, itu enak semua. Itu makanan aku setiap hari, favorit aku. Aku nggak bisa kalau itu. Jadi memang otaknya langsung ngeblok dulu gitu. Nggak bisa. Akhirnya ujungnya Ya, nanti nggak sembuh-sembuh jerawatnya gitu sih. iya, iya itu sih bener tadi yang utama ya tadi kita punya punya niat nih, punya niat terus punya pencapaian tujuannya apa, ya udah komitmen gitu. Mungkin yang tadinya makan coklatnya tiap hari seminggu tuh 7 hari makan coklat terus, nggak harus langsung tiba-tiba nggak makan coklat sama sekali. Misalkan dikurangin nih, misalkan selang-seling atau misalkan cuman dikurangin nih 2 hari yang kosong nanti kurangin sampai nanti ya bisa ngontrol sendiri gitu. Kadang Iya, kan kadang kan kita sama pasien pun juga harus ada komitmen ya. Misalkan pasien mau datang ke kita ini mau apa, kita bantu ya, kita hmm, bantu. Tapi kan di situ juga kita harus punya komitmen nih antara pasien sama dokternya. Oke, saya bantu, tapi misalkan ibu harus komit juga ya, begini, 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 begini. Gitu. Jadi nanti kalau kontrol lagi progresnya tuh kita sama-sama tahu, biar sama-sama kelihatan. Gitu. Biasanya hmm. kan ada yang ngumpet-ngumpet juga, oh enggak, enggak gitu ya. Tahu sih, tapi kan gitu. Iya, 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 iya. Ini juga nyambung agak-agak parenting life dikit ya dok ya. Ternyata memang karena saya juga ada batita di bawah 3 tahun ada dua. Jadi memang kalau eh, 2 bulan kemarin memang jadi makan coklat, makan apa, makan yang manis-manis mah boleh aja. Jadi kesannya kayak ya udah sayang pengen apa dikasih, ya udah sayang pengen apa dikasih, ya udah sayang pengen apa dikasih, akhirnya tuh tantrum terus. Tapi sekarang setelah dijadwal jadinya kalau lapar banget sodorinnya pisang atau buah lain atau ada misalnya apel gitu tuh anak ternyata juga mengikuti lifestyle yang baru, sekarang jauh lebih tenang, jauh lebih bisa dikontrol kayak gitu, jauh lebih apa ya, bisa menaati komitmen yang sudah disepakati ternyata gitu ya. Jadi memang harus, iya sih harus komitmen ya teman-teman. Harus Ayo semangat. komitmen. Berlatih ya, maksudnya berproses gitu loh harus. Mm-mm. Tuh, apa Jangan bilang nggak bahasa bisa dulu ya. titen apa telaten ya. Telaten, iya harus telaten. Betul. Benar-benar. Saya setuju kalau yang ini sih. Oh, iya ada lagi. Sabar. Tadi udah ya yang menjawab mengatasi netizen udah. Oh, ini ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kita lebih nyaman sendiri atau menarik diri dalam satu waktu,
tidak ingin ada interaksi dulu sama orang atau lingkungan sekitar, apakah itu normal atau tidak, Dok? Gitu. Oke, normal sih. Tadi apa ya? Normal. Jangankan kamu ya gitu. Misalkan kita kan manusia tuh semuanya ada waktu untuk break ya, ada waktu untuk istirahat, ada di mana fase kita kadang capek gitu. Kita pengen sendiri, pengen quality time, itu masih normal sebetulnya. Yang tidak normal adalah ya tadi kalau misalkan sampai eh menarik dirinya itu tuh dalam jangka waktu yang lama gitu ya, sampai dia itu tidak ada fungsinya di masyarakat, jadi diam aja, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapain, males ngapa-ngapain. Itu bukannya males, mungkin ya, mungkin mungkin di dalam fase-fase yang memang biasanya kalau disebut fase depresi. Cuman untuk melabelkan itu depresi atau bukan, itu kan kita harus ini lagi ya, konsul lagi gitu ya. Apakah memang rasa yang kita milikin untuk menarik diri itu memang eh, normal pada manusia pada umumnya, atau misalkan ada sesuatu nih gitu. Kita harus make sure dulu gitu. Pokoknya kalau sesuatu yang berlebihan itu kan nggak bagus ya. Menarik Ya, diri dalam jangka waktu lama, nggak mau ketemu orang gitu. Itu kan juga ada apa nih gitu. Kenapa nih? Tapi kalau dalam jangka 1 bulan, misalkan ada fase di mana dalam 1 bulan tuh satu kali kita atau beberapa kali mau pergi sendiri, nggak sama siapa-siapa, atau di kamar nikmatin Netflix apa dan yang lain, itu masih normal gitu. Karena kan kita juga butuh chill ya katanya anak sekarang, butuh 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 relax. Kalau kata anakku tuh relax mah, Bun gitu, butuh relax, butuh chill katanya gitu. chill ya. CHILL guys, chill. Iya. Oke, 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 oke. Oke gitu teman-teman. Jadi memang ada saatnya kita itu butuh waktu untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Caranya gimana kan masing-masing punya caranya sendiri. Ada yang Netflix-an, ada yang nggak mau ngapa-ngapain seharian, kadang juga nggak mandi, pokoknya mah pengen leyeh-leyeh aja. Ada juga yang pengen olahraga full gitu, ada juga yang pengen mungkin nongkrong sama teman-teman gitu ya. Jadi memang memang yang penting kita harus tahu dan sadar bahwa ini adalah fase untuk istirahat. Kalau berlebihan terus-menerus, terus males terus, tidak ada gairah hidup terus, nggak mau kerja, nggak mau apa istilahnya bersolek, berdandan gitu ya, nggak mau rapi-rapi, berarti memang harus segera konsultasi aja gitu. Jangan sungkan untuk ask for help, minta bantuan gitu. Wow. Jadi Mm-mm. semuanya itu wajar, di manusia itu wajar. Yang tidak wajar ya tadi kalau jadinya berkelanjutan terus menerus gitu sampai membuat difungsi ya, atau misalkan kita jadi tidak ada fungsinya gitu di dalam menjalani kehidupan itu kan ya, itu yang harus dipertanyakan gitu. Mungkin ya bukan malas, tapi memang mungkin ada sesuatu hal yang ganggu pikirannya gitu, yang memang harus diselesaikan gitu. Iya, betul, betul. Betul, setuju, setuju, setuju. Ada sosial. Halo halo katanya gitu. Oh, bener banget suka kepikiran gitu dengan omongan orang-orang. Oh, mungkin nyambung sama tadi yang dokter Sekar katakan ya. Jadi memang sudah saatnya kita mungkin lebih empati. Jadi empati itu bukan kayak lebih ke menasehati, banyak menasehati, tapi empati lebih banyak lebih bisa merasakan penderitaan orang lain, lebih bisa merasakan apa yang sedang dirasakan orang lain gitu ya. Jadi kalau kita mungkin empatinya tinggi, mungkin kita nggak akan terlalu sering menasehati kali ya. Sekarang kan fenomenanya gitu dok. Misalnya
Ya sering lah ya kita main sosmed terus aduh baiknya jangan begitu, eh, menggunakan baju begini, berhijab begitu, harusnya begini, harusnya begitu. Jadi sekarang fenomenanya semua pengguna sosmed itu punya untuk berkomentar gitu tanpa tahu apa yang sedang terjadi di orang yang dia komentarin gitu ya. Mungkin kalau lebih empati kan jadi nggak suka harusnya begini, harusnya begitu. Mungkin yang kayak, udah umur segini, kamu harusnya udah nikah, yang Nikah. lain punya anak, kamu belum nikah sampai sekarang, harusnya kamu sekolah dulu, harusnya kamu cari suami, harusnya kamu punya anak dan lain-lain. Jadi, kalau ngomong, kalau netizen seperti itu ya, dan lingkungan kita banyak nasehatnya gitu. Padahal ya kalau tadi mindfulness ya menurut dokter Sekar ya udah kita nggak bisa ngontrol, biarin aja. Kita latih respon kita aja terhadap itu. Gitu. Iya betul sih ya, tadi Oke. segala sesuatu yang kita jalani itu harus disadarin gitu, harus harus disadarin gitu, jangan sampai ya itu pasti emosi itu bakal datang ngedistract aja gitu, bakal Mm-mm. apa ya, ya bakal istilahnya kayak ngerecokin terus gitu. Tapi kalau misalnya kita sadar nih, kayak kita sadar dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita jalani ya, maksudnya bisa lebih mengurangi pikiran-pikiran yang macam-macam tadi gitu. Mm-mm. Betul, betul. Oke, ini ada lagi yang nanya dok. Siang dok, dok mau nanya nih, apa sih yang membuat mood kita pribadi itu kadang suka berubah dan kita sendiri tidak bisa mengontrolnya, eh, lalu berpengaruh ke kegiatan kita serta interaksi sekitar kita gitu. Oh, perubahan mood Ya, maksudnya, perubahan mood ya, perubahan mood. yang tiba-tiba. Seben Oke, sebenarnya sih perubahan mood itu pada manusia normal ya, normal-normal aja gitu. Biasa-biasa aja gitu. Pasti saat moodnya sedang senang gitu ya, atau moodnya sedang sedih, semua orang pasti merasakan. Nah, yang dimaksud tiba-tiba ini yang seperti apa dulu gitu. Misalkan satu hari senang, satu hari sedih, satu hari senang, satu hari sedih, cepet ya itu masih masih normal, masih ya namanya hari-harian kan pasti ada aja nih kejadian-kejadian yang bikin mood kita tuh berubah-ubah gitu. Cuman tadi kalau misalkan akhirnya mood itu jadinya berlebihan, contoh seneng tapi senengnya tuh jadi berlebihan, orang bilang ih jadi lebay deh, misalkan kelihatan nih dari cara pakai bajunya, warnanya mencrong-mencrong gitu, terus jadinya misalkan juga energinya berlebihan, kerjanya nih semangat banget, atau kadang karena lagi senengnya berlebihan, sensitif juga biasanya gitu. Tapi dalam jangka waktunya tuh lama, misalkan 2 minggu gitu, 1 bulan gitu. Mana ada kan orang senang terus 1 bulan terus-terusan gitu kan, dalam manusia normal gitu ya. Kalau misalkan seperti itu ya berarti harus ada tanda tanya juga nih gitu, harus konsul juga nih ada apa. Ataupun misalkan moodnya jadinya uh, males males ngapa-ngapain, kerja males, maunya tiduran aja, rebahan aja, ketemu orang males, bawaannya sedih terus kayak gitu ya. 1 hari, 2 hari itu masih nggak apa-apa, masih normal. Cuman tadi kalau udah 2 minggu, 1 bulan, nah itu ada apa? Nggak cuman kita aja mungkin yang ngerasain, orang lain juga yang ngelihat dari luar, ih ada apa nih, satu satu bulan penuh gini kok semangatnya ini banget ya gitu, atau 1 bulan ini kok begitu terus ya nggak mau keluar kamar. Nah itu yang harus dipertanyakan gitu. Kalau yang namanya mood pada orang normal ya pasti berubah-ubah, pasti Mm-mm. karena ada trigger juga kan dari
hari-hari ya, sekitar. misalkan kerja di pagi dari rumah, pagi dandan, seneng nih mau kantor pakai lipstik baru gitu. Sampai kantor tiba-tiba ditegur sama bos atau apa, moodnya berubah, ya kan? Moodnya langsung bete. Ya Hmm, itu masih wajar sebenarnya. ya. Cuman kalau tadi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan jangka waktunya, terus akhirnya dia jadi nggak ngapa-ngapain gitu kan, tidak ada aktivitas yang bermakna, nah, itu yang harus jadi tanda tanya kayak gitu. Oke, Kan oke. hidupnya musim ya, kayak buah. Lagi musim seneng ya seneng, musim sedih ya sedih gitu. Ah, gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mulai itu titen ya. Jadi coba sambil dirasakan kayaknya yang lagi sering perubahan mood yang signifikan. Apakah itu benar-benar mengganggu aktivitas atau enggak? Kalau memang masih wajar, masih normal dan tidak mengganggu, itu masih aman ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai tadi yang semuanya berlebihan, bisa langsung konsultasi. Konsultasi itu kan dalam rangka untuk membuat kita semakin baik. Jadi membuat kita semakin produktif, membuat kita So, semakin nyaman gitu kan ya dok ya. Jadi jangan dipikirin bahwa stigmanya mental health itu pasti sama dengan gila kan. Udah iya. nggak zaman, udah nggak zaman ya itu mungkin dulu ya kalau sekarang kan udah nggak zaman kayaknya Iya, 2021. maksudnya informasi kan sekarang terbuka lebar gitu. Kita Hmm. bisa bisa belajar, bisa informasi juga bisa kita terima dari mana aja. Cuman ya memang yang paling penting jangan self diagnosis gitu. Tadi moodnya tiba-tiba berubah, wah jangan-jangan aku bipolar nih gitu. Tapi kan untuk dapat diagnosa bipolar itu kan butuh pemeriksaannya yang panjang. Hmm. Kriterianya juga kan kita harus tahu ya. Makanya kita harus konsultasi, harus kontrol ke yang ahli. Atau tadi, iya aku ngerasanya cemas terus, wah jangan-jangan aku kena anxiety disorder nih gitu. Nah, itu juga kan harus harus ada pemeriksaannya buat mastiin emang bener apa enggak gitu. Bener apa enggak, kamu butuh obat apa enggak, itu kan harus dicek ya. Hmm. Gitu. Betul, betul, Jadi betul, jangan betul. jangan hanya via Mbah Google aja. Mbah Google mah pasti banyak informasinya. Gitu teman-teman, walaupun udah kuotanya banyak, Google bisa, YouTube bisa, tapi tetap nggak boleh self diagnosis ya, tetap harus konsultasikan ke ahli. Kalau memang masih belum bisa ke psikiatri, boleh ke dokter umum terdekat dulu. Nanti bagaimana setelah evaluasi, kalau memang butuh obat, ya nanti bisa lanjut dengan terapi kan gitu ya dok ya. Jadi memang harus ada Betul. step-stepnya, harus ada prosesnya gitu. Oke. Oh ini ada Terakhir lagi. kayaknya nih kalau mau ada pertanyaan ya. Kenapa dokter ini ya sibuk ya? Aku mau mau lanjut ya. Kenapa? Ada acara lagi ya? Mau lanjut isi sesi lagi. Oh iya, jadi dokter sekarang ini lagi banyak ngisi sesi sih. Oke, kita ini sih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi ini menarik sih. Halo dok, mau tanya nih, apakah gangguan mental dapat berpengaruh pada penurunan atau penambahan berat badan? Itu yang pertama. Terus ada lagi, siang dok, dok gimana sih cara memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Karena saya mudah sekali marah jika orang lain sangat menjengkelkan. Apakah ada cara untuk mengendalikannya, dok? Oh, ini tadi ke emosi lagi ya. Oke, oh, boleh yang ini dulu mungkin gangguan mental dapat berpengaruh pada penurunan atau penambahan berat badan. Oke, gangguan mental.
Misalkan kalau eh, sebenarnya kalau dibilang berpengaruh penurunan berat badan atau peningkatan berat badan sih itu tergantung ya. Kadang memang kalau misalkan kita, tiap orang kan berbeda-beda. Dalam kondisi stres gitu ya. Kita jangan dulu ngomong gangguan mental ya, karena banyak banget. Kondisi stres aja. Stres contohnya banyak pikiran, stres. Orang kan ngerilis emosinya beda-beda. Ada yang Mhm. jadinya males makan, nggak mau makan, nggak minat makan. Ada juga yang jadinya ngerilis stresnya itu makan biar happy gitu. Kalau aku dulu salah satu kalau lagi stres itu pasti makan, karena menurut aku makan tuh bikin happy, bikin mood ya, naikin hormon-hormon happy itu pakai makan. Gitu. Jadi kalau misalkan ada pengaruhnya atau enggak, ya itu tergantung bagaimana tiap orang itu merilis emosinya dengan cara apa. Cuman misalkan kalau kamu sudah konsultasi nih, misalkan konsultasi ke psikiatri gitu, misalkan dapat satu diagnosa, lalu diberi obat-obat psikiatri. Nah, dari obat-obat psikiatri itu ada juga yang bisa menambah nafsu makannya jadi meningkat efeknya kayak gitu. Efek Gitu. samping Jadi obat. efek samping obatnya. Jadi nanti kalau misalkan emang posisinya sudah terdiagnosa, terus sudah minum obat ya, bisa ditanya itu nanti sama dokter psikiaternya, misalkan apakah obatnya berefek meningkatkan berat badan atau enggak. Kebanyakan sih meningkatkan ya, kayak gitu. Ya. Oke. Oke, kebanyakan memang ada beberapa regimen obat yang akan meningkatkan berat badan teman-teman. Tapi nggak usah khawatir karena itu terpantau oleh ahlinya, kecuali teman-teman mau obat sendiri dan nggak boleh juga semua resep ya. Oke, terus bagaimana cara eh, memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain? Cara memaafkan dan proses itu ya. Sebenarnya gini, ya itu tadi kita harus menyadari dulu emosi yang tadi di awal itu. Nggak menutup kemungkinan ada rasa kesel, ada rasa dendam, mungkin itu pasti ada. Cuman kita bisa meminimalisirnya tuh dengan tadi berkesadaran itu dulu. Efeknya kalau misalkan aku menyimpan rasa tadi ya, ada rasa dendam atau nggak maafin, efek ke depannya buat diri aku tuh apa? Pasti energinya satu jadi habis, kedua pikirannya jadi nggak tenang kayak gitu kan. Nah itu harus kita sadarin dulu tuh. Gitu kan nanti jadi pilihannya apakah emosinya mau dipelihara terus, tadi tidak memaafkannya mau dipelihara terus, atau kita mau ya sudah saya terima tapi saya pelan-pelan mau ngelepas, mau ngemaafin kayak gitu. Dengan tujuan buat apa? Untuk kewarasan diri kita sendiri juga. Kan kita nggak mau nih hidup terus-terusan kepikiran, ada rasa kesel, rasa dendam, padahal sebenarnya mungkin sudah selesai, tapi karena kita tidak mau menerima, akhirnya jadi kepikiran terus gitu. Fase acceptance ya, fase Acceptance, iya betul. ya tadi Penerimaan. ada Cuman fasenya. memang prosesnya panjang, jadi nggak usah buru-buru, tapi harus dilatih. Ya betul. Memang sebelum sebelum ada fase penerimaan memang ada fase denial dulu gitu ya. Jadi ada fase kayaknya nggak kayak gitu deh. Ada yang bener-bener kita merasa kita tuh bener gitu, yang itu salah dan kita nggak perlu maafin itu ada. Tapi nanti setelah fase penerimaan bener ya bilang kalau eh, kita nanti akan melepaskan rilis yang akhirnya jauh lebih nyaman buat kita gitu ya, demi menjaga kewarasan. Hashtag Betul, 2021 tuh. betul. Bener. Oke, satu lagi ya dok ya. Satu Boleh, lagi. boleh. Assalamualaikum dok. Mau tanya bagaimana cara mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif ya dok? Emang harus dirubah ya? Atau gimana? Oke. Eh, Kalau sekarang kan lagi tren, kalau misalkan remaja sekarang ada toxic positivity.
Karena berpikir positif pun sebenarnya capek juga ya, gitu. Cuman bagaimana ngubahnya, ya itu tadi, nggak usah terlalu terburu-buru dirubah. Jadi kita rasain dulu apa nih yang negatifnya, energi pikiran negatif apa nih, kita tadi acceptance dulu, kita terima, oke ini negatif ya, tapi aku nggak mau nih yang negatif ini tuh berlama-lama ada di pikiran aku, gitu. Jadi coba kita pelan-pelan kita rubah nih mindsetnya sebagai suatu hal yang positif, tapi juga positifnya jangan terlalu berlebihan juga ya, karena nanti akan ada gini bilangnya, realitanya begini gitu kan, harapannya begini, realitanya begini. Nah biasanya orang-orang tuh terjebaknya di situ karena terlalu oke, pasti bagus, pasti bisa, pasti ini, tapi realitanya ternyata tidak sesuai sama dia, kan akhirnya jadi dua kali dropnya gitu Iya. kan, jadi dua kali dropnya. Jadi memang di awal ya sudah, terima dulu aja. Oke, ini perasaan negatif, saya terima, tapi saya nggak mau lama-lama nyimpennya. Gitu. Jadi nanti ada prosesnya nih, diubah menjadi sesuatu yang positif, tapi juga jangan yang berlebihan. Jangan sampai waktu ketemu realitanya, akhirnya kecewa gitu. Itu jadi dua kali itu nanti keselnya gitu. Iya, Gitu. betul. Toxic positivity ya. Jadi Iya. jangan terlalu positif banget. Lagian tuh yang bilang negatif itu jelek sama positif itu bagus, itu sebenarnya orang pertama siapa sih? Saya kadang tuh mau tanya tuh, negatif sama Sebenarnya jelek, positif sama dengan bagus. Sebenarnya orang pertama yang bilang itu tuh diri kita sendiri tahu. Karena kita sering melabeli sesuatu dengan asumsi kita. Misalkan ini bagus, ini jelek. Belum tentu kan yang ini benar bagus atau yang ini beneran jelek. Jadi biasanya tuh kita tuh juga harus sadar, kita tuh sering melabeli sesuatu hal yang sebenarnya nggak harus kita labelin. Gitu. Misalkan kayak anak-anak main main apa main tanah itu kotor gitu, nggak bagus, jelek, nanti ada kuman dan lain-lain. Tapi kan di satu sisi misalkan melatih motoriknya supaya jalan dan lain-lain, nah itu yang ngelabelin tuh kita sendiri gitu, padahal suatu hal yang nggak usah kita labelin sebenarnya. Iya betul. Manusia ya Bun selalu melabeli. Manusia ya Bu, itu jadi mulailah, ya harus sadar, mulailah segala sesuatu harus disadari gitu, disadari, diterima ya, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Jadi Hmm, secukupnya aja gitu. iya. Self awareness. Ya. Oke, betul sekali. Setuju. Oke, kayaknya ini sih masih banyak sih beberapa, tapi kayak dokter Sekar harus mengisi sesi lain ya teman-teman. Jadi memang jadwalnya tuh udah padat ya. Jadi memang alhamdulillah nih eh, klinik Dian Perdana Medika ini bisa berkolaborasi ya sama dokter Sekar. Nanti kita jadwalin lagi. Boleh Aduh. banget sama sesi berikutnya dengan pembahasan yang mungkin jauh lebih menarik. Kayaknya perlu recall sebentar. Tadi udah ngobrol banyak ya sama Dokter Sekar. Jadi mulai mulai dari kayak toxic person, toxic positivity, self awareness, empati, lalu kecerdasan emosi, terus ada juga perubahan mood juga sudah bahas gitu. Terima kasih banyak. Mungkin ada pesan-pesan dari Dokter Sekar buat teman-teman ini supaya teman-teman remaja kayak aku ya kan remaja supaya merasa secure di situasi era pandemi seperti sekarang ini. Oke, untuk merasa secure ya. Jadi uh, intinya gini, karena posisi pandemi ini kan kita jadinya banyak hal yang serba terbatas ya, serba terbatas, interaksi terbatas dan lain-lain terbatas. Jadi aku sih mau berpesan,
sayangin diri kalian sendiri gitu dengan pokoknya apapun yang terjadi ya, apapun yang terjadi bikin full dulu dirinya sendiri, bikin aman dulu dirinya sendiri, kita bisa memberikan rasa aman atau memikirkan yang lain atau memikirkan orang lain. Karena kalau kitanya sendiri nggak secure, tidak merasa aman gitu ya, gimana kita mau bikin aman orang lain kalau kitanya sendiri misalkan kacau balau gitu ya. Pasti kan sekarang ya banyak yang mungkin dari ada yang mungkin kehilangan pekerjaan jadi stres atau kehilangan kegiatan atau tadinya ketemu teman-teman di sekolah jadi nggak bisa ketemu, itu kan bikin bikin capek juga ya, bikin burnout juga. Makanya dari sekarang sayangin diri sendiri untuk bisa menyayangi orang-orang lain di sekitarnya gitu. Kayak gitu teman-teman, kalian semua harus menyayangi diri sendiri. Bahasanya kalau yang lagi gaul sekarang mungkin self love ya. Self love, love yourself itu. Ya, self love kan bukan egois ya, tapi kita memprioritaskan diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Karena kalau di pesawat juga gitu ya, kalau ada turbulensi kita dulu yang diselamatin nafasnya, baru anak kita misalnya kayak gitu. Iya, betul. Memang harus seperti itu gitu ya. Jadi guidance-nya memang harus seperti itu. Jadi ini sesi yang menarik banget sama Dokter Sekar. Mudah-mudahan teman-teman banyak dapat manfaatnya. Kalau memang ada sama-sama yang baik-baik mau ditiru, silahkan. Kalau yang tidak baik ya tidak usah ditiru, tidak apa-apa gitu ya. Yang penting kita cuma berusaha untuk bagaimana mencari atau mendapatkan ketenangan pikiran. Itu tadi memang harus belajar dan belajar dan belajar lagi. Bahasanya luas banget ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih banyak Dokter Sekar. Sama-sama, makasih juga Dokter Dian, Klinik Dian, Perdana Medika. Udah bosen-bosen ya. Iya, nanti kita akan ada sesi-sesi yang lain. Untuk hari ini kita cukupkan dulu. Oke, saya cukupkan ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam growing. Sama. Enggak gini. Bye-bye.